Terus dukung channel ini, agar kami dapat menyajikan banyak video baru dan membahas hal-hal misteri di dunia dengan penjelasannya. Terima kasih. Pada tahun 1889, sekelompok pekerja sedang sibuk mencari air di dekat kota Nampa, Idaho. Dalam proses pencarian air tersebut, mereka mengebor lubang dengan lebar 9 inch dan kedalaman 90 meter. Dengan menggunakan mesin pompa pasir, mereka mengeluarkan banyak serpihan-serpihan tanah dan batu-batu kecil yang terangkat ke permukaan. Namun dari banyaknya tanah terangkat, mereka menemukan sebuah patung kecil berukuran uang receh, yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Salah satu penggali, Kurtz, kemudian membawa patung kecil itu, dan mencucinya dengan air untuk melihat secara detail, patung apakah itu? Terlihat bahwa patung kecil itu seperti sebuah manusia yang sedang berdiri, namun salah satu kakinya terputus. Kurtz kemudian bertanya kepada rekan kerjanya Dufes mengenai patung kecil tanah liat itu, dari mana asal patung kecil ini? Jika benar ia berasal dari lubang sumur di mana mereka menggali, maka pada kedalaman 300 kaki atau kurang lebih 90 meter, di mana patung itu disedot oleh pompa pasir, merupakan penemuan yang mengejutkan. Karena jika benar patung kecil tanah liat itu berada pada kedalaman 90 meter, budaya atau peradaban apa yang membuatnya? Bagaimana mungkin sebuah patung kecil berada pada lapisan terdalam, dan jika diukur, maka budaya atau peradaban itu berumur sekitar 2 juta tahun. Sesuatu yang nampaknya aneh, apakah sudah ada peradaban masa lalu berusia 2 juta tahun di daerah itu? Kedua penemu itu kemudian menuliskan kronologis penemuan patung itu dalam sebuah surat. Surat yang tertanggal 7 November 1889, berisi, Kurtz dan Dufes merupakan saksi atas penemuan itu, setelah mereka tidak sengaja menemukan patung kecil tanah liat tersebut, pada pompa pasir mereka. Khawatir kondisi patung semakin rapuh, maka mereka memfotonya sebagai bukti atas temuan mereka. Dan memberikan nama atas foto itu, sebagai gambar nampa. Di tanggal 1 Januari 1890, pemimpin setempat meminta Profesor Frederick Wright untuk membahas penemuan patung kecil, atau gambar nampa itu. Untuk memberikan pendapat atas temuan tersebut, Profesor Frederick Wright meminta kepada penemunya yakni Kurtz, untuk mengirimkan gambar nampa itu. Mendapatkan surat permintaan dari Profesor Frederick Wright, Kurtz kemudian mengirimkan gambar nampa itu menggunakan pos kilat, agar gambar itu cepat sampai di tangan Profesor Frederick Wright. Di sela permintaan tersebut, seorang ahli geologi, McG, mengunjungi lokasi penemuan patung tanah liat itu. Dia nampak ragu dari pernyataan kedua penemu patung tanah itu, dan meminta kepada mereka untuk menceritakan secara jujur mengenai penemuan tersebut. McG merasa, apa yang dia temukan di tempat itu, berbeda dengan pernyataan kedua penemu tersebut. Menurutnya, patung tanah liat itu merupakan sebuah mainan anak-anak suku pribumi Amerika yakni suku Indian. Dan ini diakui oleh beberapa warga lokal yang mengatakan bahwa patung itu mirip dengan patung mainan anak-anak mereka. Namun hal ini dibantah oleh kedua penemunya, mereka memastikan bahwa dalam proses penggalian sumur, pompa pasir mereka benar-benar menarik patung tanah liat itu dari kedalaman 90 meter. Dan itu disaksikan oleh mereka berdua. Dan jika benar patung tanah liat itu berasal dari permukaan, mereka meminta penjelasan, bagaimana mungkin patung itu berada pada kedalaman 90 meter dan tersedot oleh pompa pasir mereka? Tentunya hal ini tidak dapat dijawab langsung oleh orang-orang yang meragukan patung tanah liat itu. Bahkan, hasil penelitian Profesor Frederick Wright, yang di awal dikirimin foto patung tanah liat itu menyatakan bahwa, temuan patung itu nampaknya asli, jika dilihat dari warna kemerah-merahan karat yang diperkirakan mengandung unsur-unsur besi pada patung tersebut. Baginya, sangat sulit meniru secara alami warna itu terbentuk karena waktu dan hanya dalam endapan tanah yang kaya akan mineral besi. Untuk meyakinkan analisanya, Profesor Albert Allen Wright, yang merupakan ahli sejarah alam di Oberlin, diminta untuk menelitinya secara khusus dan cermat. Setelah melihat gambar nampak itu, Profesor Albert Allen melakukan beberapa eksperimen untuk membuat tiruan serupa dengan patung tanah liat tersebut. Dengan mengambil beberapa sampel tanah yang digunakan di sumur itu, Profesor Albert Allen membentuk bola tanah liat dan mengukirnya menjadi pola yang sama dengan patung tanah liat itu. Kemudian, dia membakarnya agar dapat memiliki fisik yang serupa dengan patung itu.
Hasilnya masih sangat jauh dengan warna pada patung tanah liat itu, hingga akhirnya, dia mengetahui cara agar dapat memiliki warna kemerahan karat yang serupa, yaitu dengan memberikan zat kimia asam klorida dan dilakukan pemanasan berulang kali hingga mirip seperti warna pada patung tanah liat kuno tersebut. Kesimpulannya adalah, temuan patung tanah liat itu bukanlah berasal dari kedalaman 90 meter, melainkan dari permukaan yang kemudian jatuh di sumur dan dihisap oleh pompa pasir Kurz dan Dufes, hingga ke permukaan kembali. Menurutnya ini bisa terjadi, karena longsornya dinding sumur bagian atas, di mana terdapat patung tanah liat itu, akibat aktivitas pengerukan dan pompa pasir. Hal yang menguatkan lainnya adalah, bagaimana mungkin patung tanah liat yang rapuh itu hanya terpotong pada bagian kaki, padahal pompa pasir itu menghisap pasir dan tanah yang akan membuat kerusakan parah pada patung rapuh itu. Walaupun penjelasan Profesor Albert Allen ini lebih tepat dan masuk akal, namun Profesor Frederick Wright masih mempertanyakan pembuat patung tanah liat itu. Dia tidak mendapati alasan kuat bagi penemunya, yakni Kurz dan Dufes membuat tipuan itu. Namun apa yang ditemukan oleh McG, ketika melakukan penelitian di tempat ditemukan patung itu mendapati bahwa, patung kecil itu memang merupakan mainan warga lokal Indian, yang mungkin terkubur beberapa tahun lalu. Semoga video ini dapat menambah informasi bagi Anda. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, agar kami dapat membuat banyak video baru, yang membahas banyak fenomena-fenomena dunia, disertai penjelasannya. Terima kasih.